Selamat berjumpa kembali rekan-rekan dan saudara sekalian yang hebat. Video kita kali ini membahas tentang memahami kembali, dalam kurung memahami kembali, karena istilah-istilah yang ada dalam slide ini tentu adalah istilah teknis yang sudah kita pelajari di bangku kuliah sebagai seorang pendidik. Pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan taktik, termasuk juga moda pembelajaran dan gaya belajar. Moda pembelajaran ini terutama sering kita dengar, sering kita tulis, sering kita aplikasikan ketika masa pandemi dalam kurikulum darurat, dan gaya belajar ini adalah relevan atau sering disebut-sebut dan kita juga aplikasikan dalam kurikulum Merdeka Belajar, serta aplikasinya dalam perangkat pembelajaran dan pembelajaran itu sendiri, atau termasuk perangkat perkuliahan, rencana pembelajaran semester, dan perkuliahan itu sendiri. Nah, di antara kita, pernahkah atau seringkah merasa bingung di antara istilah-istilah teknis dalam pendidikan, atau lebih spesifik lagi dalam pembelajaran, seperti istilah pendekatan, strategi, model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Atau mungkin kita juga pernah kebingungan antara moda pembelajaran. Bukan saja pernah kebingungan atau masih kebingungan antara moda pembelajaran dan gaya belajar. Jangan khawatir, rekan-rekan tidak sendirian. Ada banyak atau tidak sedikit di antara pendidik yang telah bertahun-tahun menggeluti dunia persekolahan dan pembelajaran, tetapi penempatannya masih sering bolak-balik. Sekilas ini tidak penting. Ya, tidak penting. Tetapi akibatnya adalah ketidaktepatan kita dalam penulisan atau penyebutan istilah-istilah tersebut pada administrasi atau perangkat pembelajaran, atau rencana pembelajaran semester kalau di kampus. Atau tentu saja kalau kita menganggap ini tidak penting dan tidak perlu kita dalami dan kita menyebut atau menulisnya secara serampangan, maka tentu saja praktik dan actionnya di pembelajaran atau perkuliahan menjadi samar, menjadi tidak jelas. Nah, atau malah ada yang tidak peduli apapun yang tertulis di perangkat pembelajaran atau di perangkat perkuliahan, toh yang saya ajarkan justru beda dan tidak sejalan dengan rencana pembelajaran, baik itu RPP, modul ajar, rencana pembelajaran semester, dengan konsepnya yang tertulis beda, yang saya jalankan di kelas juga beda, baik pembelajaran maupun perkuliahan. Tentu ini lebih gawat lagi teman-teman sekalian. Ya, gawat dalam tanda petik. Dalam video ini kita akan sama-sama belajar menjelaskan tentang perbedaan di antara semua istilah ini untuk membantu kita menghilangkan kebingungan yang sering terjadi. Mari kita memahami kembali istilah-istilah tersebut dengan tepat agar administrasi atau perangkat pembelajaran atau perkuliahan kita lebih baik lagi, dan pada akhirnya praktik pembelajaran dan perkuliahan kita menjadi lebih efektif. Selamat menyimak. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Untuk memahami dengan baik istilah-istilah teknis tersebut, saya coba membuat sebuah lembar soal, lembar pertanyaan, lembar latihan, anggaplah sebagai post test untuk kita jawab di awal sebelum kita sama-sama belajar, dan pada akhirnya di bagian akhir kita akan uji kembali apakah jawaban kita kali ini benar atau lebih banyak benarnya, atau malah sebaliknya lebih banyak salahnya. Saya menyusun 17 item soal, dan silahkan pasangkan
antara kedua istilah yang ada ini? Cara jawabnya mudah, cukup jawab benar atau salah. Jadi jika ingin menjawab dengan tenang, silakan skip dulu lembar ini agar kita bisa menjawabnya dengan baik. Tapi saya tetap akan pandu untuk membacakan soal ini dan tinggal menjawab dalam hati benar atau salah. Atau jika mau serius, ya silakan ambil pulpen, ambil kertas, lalu buat nomor 1 sampai 17, tinggal jawab B atau S setiap nomornya sehingga lebih efisien. Ini tentu untuk memandu kita apakah kita termasuk guru atau mahasiswa yang sementara belajar atau mungkin juga dosen yang masih belum tepat dalam memahami istilah-istilah teknis seperti judul video kita kali ini. Jadi nomor 1, tatap muka itu adalah metode pembelajaran, benar atau salah? Yang kedua, kinestetik itu adalah strategi pembelajaran, benar atau salah? Ketiga, project based learning itu adalah metode pembelajaran, benar atau salah? Group dan individual learning adalah model pembelajaran, benar atau salah? Blended adalah teknik pembelajaran, benar atau salah? Nomor 6, jigsaw adalah metode pembelajaran, benar atau salah? Yang ketujuh, tanya jawab adalah pendekatan pembelajaran, benar atau salah? Kedelapan, diskusi di kelas aktif dan diskusi di kelas pasif itu adalah taktik pembelajaran, benar atau salah? Nomor 9, kontekstual itu adalah itu adalah metode pembelajaran, benar atau salah? Auditif itu adalah strategi pembelajaran, benar atau salah? Diskusi itu adalah pendekatan pembelajaran, benar atau salah? Online atau daring adalah model pembelajaran, benar atau salah? Student center itu adalah moda belajar, benar atau salah? Ke-14, visual itu adalah teknik belajar atau teknik pembelajaran, benar atau salah? Ke-15, demonstrasi itu adalah strategi pembelajaran, benar atau salah? Style spesifik atau gaya spesifik dan khas dari seorang guru itu adalah gaya belajar, benar atau salah? 17, exposition, discovery learning itu adalah model pembelajaran, benar atau salah? Silakan simpan jawabannya, lalu kemudian kita sama-sama belajar dan kita uji kembali di bagian akhir video ini. Dalam pembelajaran, seperti telah kami kemukakan sebelumnya, kita mengenal pendekatan pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang seorang guru terhadap proses terjadinya pembelajaran yang masih bersifat umum, yang mewadahi atau menginspirasi metode atau model pembelajaran. Jadi dia baru berupa konsep yang akan dilakukan oleh seorang guru atau pilihan-pilihan yang dilakukan oleh seorang guru setelah melihat konteks materinya. Jadi tentu kita belum bisa menetapkan pendekatan, model, metode, dan seterusnya sebelum kita komparasikan, sebelum melihat materi pelajaran apa yang mau dibelajarkan pada siswa kita. Atau CP, capaian pembelajaran apa, atau tujuan pembelajaran apa. Atau kalau di perkuliahan disebut dengan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah melihat itu, lalu kemudian kita lihat cara apa yang kita mau lakukan. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah contoh, yang warna kuning adalah contoh dari pendekatan. Jadi, student center atau pembelajaran yang terpusat pada siswa itu adalah contoh dari pendekatan, atau di masa lalu disebut dengan CBSA, atau teacher center, ya, pembelajaran yang terpusat pada guru, atau scientific, ya, pendekatan saintifik. Ini yang lalu pada kurikulum 2013, tentu kita sangat akrab dengan pendekatan saintifik. Nah, ini adalah sudut pandang guru atau pemerintah, saya sebut pemerintah,
karena saintifik ini menjadi kebijakan yang mengarahkan guru untuk membelajarkan siswa dengan pendekatan saintifik, mulai dari mengamati sampai dengan ada 5 sampai dengan mengomunikasikan atau mengkomunikasikan. Jadi jika dia merupakan kebijakan, maka berarti sudut pandang pemerintah, walaupun nanti ini tidak satu-satunya pendekatan yang diaplikasikan di kelas dan tidak harus berupa urutan-urutan yang baku atau tuntas dalam satu kali pembelajaran. Tapi itu adalah sudut pandang pemerintah yang mengarahkan kita sedapat mungkin kita menggunakan pendekatan saintifik, karena bangsa ini atau Kementerian Pendidikan tengah mendidik generasi kita agar mereka memiliki pemikiran kritis dan sistematis dalam pembelajaran. Mulai dari mengamati, lalu kemudian langkah-langkah selanjutnya, sampai kemudian sampai tahap mengkomunikasikan. Lalu kontekstual. Jadi kontekstual itu adalah mengkondisikan pembelajaran, merelevansikan, jadi menyampaikan kepada siswa kira-kira apa hubungan antara materi pelajaran, materi perkuliahan ini dengan kehidupan nyata. Ini adalah sebuah pendekatan. Dengan berasumsi seperti ini, maka nanti dalam pembelajaran kita akan selalu mengaitkan sehingga siswa tahu betul manfaat dari mata kuliah, dari pelajaran ini dalam kehidupan nyata itu apa. Nah, ini gunanya pendekatan sehingga kita taat asas terhadap apa yang kita rencanakan. Ya, apakah student center, teacher center, atau scientific, atau kontekstual. Bahkan ada ahli yang hanya membagi terhadap dua, yaitu student oriented atau student center dan teacher oriented. Lalu kemudian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu adalah turunan dari pendekatan, ya, pendekatan pembelajaran. Berupa masih konsep umum juga, dan untuk merealisasikannya digunakanlah model atau metode pembelajaran. Contohnya seperti ini. Jadi dia terbagi dua, exposition dan discovery learning. Lalu yang kedua adalah group and individual learning. Jadi maksudnya seperti ini. Setelah tadi kita melihat materi pelajaran, materi kuliah atau tujuan pembelajaran, atau capaian pembelajaran, atau capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK. Lalu kemudian kita memilih student center misalnya, materi ini saya akan belajarkan nanti di mana saya akan mengaktifkan siswa, berpusat kepada siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja. Maka pilihan kita selanjutnya memilih strategi adalah exposition atau discovery learning, dan atau yang kedua group individual learning. Jadi pilihannya adalah jika kita pilih exposition berarti memberi penjelasan, menjelaskan kepada siswa. Berarti exposition ini tidak matching, tidak match in, tidak cocok dengan student center. Karena eksposisi ini adalah berorientasi kepada penjelasan oleh guru, ya, atau oleh dosen yang lebih dominan. Nah, tidak cocok. Jadi jika tadi pendekatannya adalah student center, maka kita memilih pasangan di strategi pembelajaran ini. Kalau discovery learning adalah berarti kita mengajak siswa, membelajarkan siswa atau mahasiswa agar mereka bisa menemukan sendiri, mengidentifikasi masalah, lalu kemudian mencari informasi, kemudian mereka berkolaborasi, lalu kemudian mereka menghasilkan sebuah karya untuk menjawab permasalahan dalam konteks pembelajaran atau perkuliahan tadi. Berarti ini relevan karena student center dengan discovery learning. Nah, demikian juga atau pilihan berikutnya adalah bagian yang kedua adalah group atau individual learning. Jadi apakah nanti setelah kita memilih student center, nanti siswa akan dibelajarkan dalam bentuk grup atau pendekatannya adalah individual learning. Tetapi walaupun individual tetapi tetap student center. Kira-kira begitu. Jadi setelah kita memilih pendekatan, lalu kemudian kita cocokkan mana yang menjadi pasangannya, mana menjadi turunannya, sebelum dioperasionalkan dalam bentuk model atau metode pembelajaran. Lalu model pembelajaran. Jadi model pembelajaran, ini yang sering kita dengarkan. Lalu bahkan saya membaca banyak referensi, buku-buku, juga banyak salah istilah
Jadi misalnya judulnya adalah misalnya 15 model pembelajaran. Tapi ternyata yang dia jelaskan di dalamnya adalah pendekatan pembelajaran atau bahkan hanya metode pembelajaran. Nah, demikian juga di administrasi pembelajaran rekan-rekan guru masih sering salah kaprah. Nah, apa itu model pembelajaran? Jadi model pembelajaran itu adalah rancangan sistematis yang menggabungkan antara pendekatan, strategi secara tersirat. Jadi di dalam model ini adalah sudah ada pendekatannya, sudah ada strateginya, walaupun dia tidak tertulis, dia tersirat saja. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pilihan-pilihan kita setelah melihat materi pelajaran. Dan juga metode pembelajaran, teknik dan sumber belajar. Dan biasanya metode ini dia tersurat, ada tertulis di dalam model-model pembelajaran tersebut dalam suatu prosedur pembelajaran. Nah, cirinya ini yang penting, teman-teman sekalian. Nah, ciri model pembelajaran berdasarkan telah referensi dari Joyce dan Weil, langkah pembelajaran dalam bentuk urutan. Ini ciri khas dari model pembelajaran. Jadi ada urutan-urutannya atau disebut dengan sintaks yang tidak terpisah, mulai dari pembukaan, kemudian 1, 2, 3 dan sampai dengan penutup. Itu adalah model pembelajaran. Jadi ciri utama dari model pembelajaran itu adalah sintaks atau urutan-urutan pembelajaran. Nah, contohnya jigsaw, number head together, problem based learning, ya, project based learning. Ini dalam sebuah model pembelajaran yang sangat direkomendasikan dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi discovery learning, inquiry learning, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya metode pembelajaran. Jadi saya berusaha mencari sebuah rumusan berdasarkan kajian literatur yang sangat mendalam, berdasarkan pengalaman ya sebagai praktisi ya dan juga akademisi, termasuk sebagai pelatih rekan-rekan guru. Saya banyak mempelajari di mana letak kebingungan kita, karena itu saya berusaha mencari sebuah diksi ya dari rangkuman dari kajian literatur, pengalaman serta lainnya sehingga mudah dipahami. Jadi metode pembelajaran itu adalah cara membelajarkan siswa yang dipilih secara tunggal, satu. Dia terpisah, jadi bisa saja lebih dari satu, tapi tidak berurut, atau perpaduan dengan yang lainnya. Jadi misalnya dalam model pembelajaran itu ada ceramahnya, ada diskusinya, dan seterusnya. Jadi, atau mungkin hanya diskusi, dia cara tunggal, atau bisa kombinasi antara beberapa metode pembelajaran dalam model pembelajaran. Jadi contohnya ya ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, sosiodrama. Lalu ada juga teknik pembelajaran. Apa itu teknik pembelajaran? Cara spesifik mengimplementasikan metode pembelajaran. Jadi turunan dari metode pembelajaran itu yang lebih spesifik lagi. Ya, misalnya metode diskusi di kelas aktif, dan ya kita tadi telah memilih misalnya metode pembelajaran, metode diskusi. Tetapi ketika melihat membandingkan kelas yang kita ajar, oh ini adalah kelas yang rata-rata aktif, ya misalnya kelas-kelas pilihan, dan tentu beda juga di kelas walaupun sama-sama metode diskusi, tapi di kelas yang rata-rata siswanya pasif, ya tentu kita menggunakan taktik pembelajaran yang berbeda. Nah, pilihan-pilihan sama-sama metode diskusi, tapi karakteristik kelasnya atau siswanya itu berbeda, maka disinilah kita gunakan taktik. Jadi sekali lagi, walaupun metodenya sama-sama metode diskusi, tapi karakteristik kelasnya atau siswanya yang unik, yang berbeda, maka kita harus memberikan perlakuan yang berbeda pula. Karena itu metode diskusi di kelas yang siswanya rata-rata aktif berbeda dengan metode diskusi
pada kelas yang umumnya siswanya pasif. Lalu terakhir taktik pembelajaran. Apa pula itu taktik pembelajaran? Jadi taktik pembelajaran itu adalah gaya seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran yang sifatnya individual dan unik sesuai dengan kepribadian ya seorang guru. Tentu ini setiap orang berbeda, bukan hanya setiap guru, setiap dosen, setiap manusia tentu berbeda. Ini yang disebut dengan taktik pembelajaran. Ya, stylenya berbeda, kepribadiannya berbeda, tapi kepribadian itu mempengaruhi atau memengaruhi cara mengajarnya. Inilah yang disebut dengan taktik pembelajaran. Jadi bersifat individual dan unik, sesuai dengan kepribadian seseorang, sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan masa kerjanya, sesuai dengan lain-lain yang sifatnya unik dan khas individual. Contohnya begini, ada dua orang guru sama-sama menggunakan metode ceramah. Sama-sama ceramah. Tapi cara keduanya berbeda. Yang satunya gaya lembut, ya, suaranya, volumenya lembut, dan lebih banyak mengajarkan siswa untuk merenungkan fenomena-fenomena kehidupan misalnya. Ya. Dan gaya motivator yang membakar semangat, yang atraktif, yang demonstratif, dan seterusnya. Sama-sama metode ceramah, tapi style kedua guru tersebut. Itulah yang disebut dengan taktik pembelajaran yang sebetulnya berpulang kepada karakteristik dan kepribadian, tapi terbawa atau dibawa dalam konteks pembelajaran. Nah, dari istilah-istilah tersebut, teman-teman sekalian, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, ya, istilah-istilah yang walaupun ini sering kita dengar, sering ditulis, tetapi sebenarnya yang paling lazim, yang paling umum kita dengarkan ketiga istilah ini saja, yaitu pendekatan pembelajaran. Ya, kita dengar, kita tulis, dan juga kita praktekkan. Pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Strategi walaupun itu ada dalam teori, jarang dikategorikan, jarang diaplikasikan secara teknis. Demikian juga jarang dibicarakan. Demikian juga dengan teknik dan taktik itu jarang dibicarakan, ditulis dalam administrasi karena sangat individual. Ya, karena itu ketiga istilah ini mohon perhatian dalam actionnya. Ketiga istilah inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Ya, selanjutnya selain kedua istilah tersebut, ada juga istilah lain yang moda pembelajaran dan gaya belajar. Sengaja saya memberikan warna yang berbeda. Warna biru ini adalah mewakili dari cara kita membelajarkan kelas, membelajarkan siswa, sedangkan warna hijau ini juga sebenarnya istilah teknis, tetapi tidak berkaitan langsung dengan cara membelajarkan kelas kita, cara membelajarkan siswa kita. Jadi ada istilah moda belajar, ya, terutama ketika masa pandemi dan juga masa sekarang ini tentu moda belajar itu apa atau moda pembelajaran itu apa, dan gaya belajar, ya, terutama ini disebut-sebut atau kita direkomendasikan untuk melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar. Nah, moda belajar itu sendiri adalah bentuk interaksi dalam pembelajaran. Jadi cara yang kita mau tempuh, yang ditempuh oleh guru untuk mengkondisikan siswa dalam berinteraksi, kira-kira begitu. Ya, misalnya, ya, kalau moda belajar itu bentuk interaksinya, apakah dia tatap muka atau luring atau offline. Yang kedua adalah daring atau online. Yang ketiga adalah blended atau kombinasi. Nah, bagaimana dengan gaya belajar? Gaya belajar adalah cara, sekali lagi saya membuat redaksi yang kira-kira mudah kita pahami. Cara dominan seseorang siswa dalam menerima informasi, termasuk mengingat, atau cara mengingat, cara berpikir, dan cara memecahkan soal,
cara memecahkan problem dalam pembelajaran, pada proses pembelajaran itu sendiri. Jadi boleh jadi siswa memiliki gaya belajar kombinasi antara beberapa gaya belajar, tapi yang kita sebut di sini gaya yang cara paling dominan yang menjadi preferensi atau menjadi favorit atau menjadi keinginan atau lebih efektif seorang siswa terhadap gaya belajarnya. Ya, sehingga ada yang disebut dengan gaya belajar visual, yaitu kecenderungannya terhadap hal-hal apa yang dilihat, kemudian auditif, ya pendengaran, dan kinestetik dengan gerakan. Nah, lalu warna kuning ini adalah istilah teknis yang selanjutnya saya berharap untuk kita pelajari dengan cermat. Jadi pendekatan pembelajaran, model belajar, metode belajar, moda pembelajaran, dan gaya belajar. Karena ini nanti akan terbawa-bawa di administrasi pembelajaran kita dan action kita di kelas. Nah, kita lihat ilustrasinya seperti yang disebutkan tadi. Coba lihat di area warna putih. Area putih ini adalah adalah model pembelajaran. Karena tadi secara definisi, kalau teman-teman masih ingat, jadi model pembelajaran itu mencakup atau merangkum, di dalamnya ada unsur pendekatan dan strategi secara tersirat, dan ada unsur metode pembelajaran, ada taktik pembelajaran, dan bahkan ada teknik pembelajaran. Walaupun ada yang tersirat. Yang tersirat itu pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Termasuk juga taktik dan teknik. Itu kadang tidak disebutkan, tapi yang biasanya ada, selalu ada dalam model pembelajaran itu adalah metode pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, pendekatan pembelajaran. Jadi seperti kita sudah jelaskan per definisi sebelumnya, ya pendekatan pembelajaran itu tadi student center atau CBSA, teacher center atau scientific atau kontekstual. Ya, sedangkan strategi pembelajaran itu exposition dan discovery learning, serta yang kedua adalah group atau individual learning. Lalu model pembelajaran. Model pembelajaran itu jigsaw, number head together, PBL, PJBL. PBL itu problem based learning, PJBL itu project based learning, discovery learning, inquiry learning. Ya, lalu metode pembelajaran, ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, sosiodrama, dan yang lain-lain. Secara sistematika, yang auditif, yang visual bisa melihat ini supaya bisa memahami dengan baik definisi-definisi yang kita telah sebutkan sebelumnya. Karena sebelumnya itu berupa redaksi, biasanya dan juga mendengarkan definisi dari saya, ya biasanya itu lebih efektif jika diamati, dicermati oleh mereka yang auditif. Sedangkan ini tipe visual, jadi definisinya sama, tetapi ada orang yang lebih paham jika digambarkan seperti ini. Ya, saya termasuk lebih cenderung terhadap visual karena saya lebih senang, lebih mudah menangkap sesuatu jika dibuatkan ilustrasi. Itu sebabnya jika saya mengajar atau melatih teman-teman guru, saya lebih banyak menggunakan papan tulis dengan spidol yang beberapa warna, whiteboard, atau juga dengan slide PowerPoint yang powerful, yang colorful, karena saya juga memperuntukkan kepada mereka peserta pelatihan atau mahasiswa yang memang stylenya style visual. Kira-kira begini ilustrasinya. Dan di antara semua tanda panah ini sengaja saya besarkan untuk 3 terminologi. Yang pertama adalah pendekatan, ya karena itu yang sering kita dengar, saya tebalkan tanda panahnya. Yang kedua model pembelajaran, yang ketiga adalah metode pembelajaran. Lalu selanjutnya, ya secara visual bisa lagi kita lihat dalam ilustrasi berikutnya.
Ya, ada model pembelajaran sama-sama di luar, lalu kemudian di dalam model pembelajaran itu adalah ada pendekatan pembelajaran, lalu ada strategi pembelajaran, di bawahnya lagi, turunannya lagi adalah metode pembelajaran, lalu taktik pembelajaran, ya taktik dan teknik pembelajaran. Nah, contoh aplikasinya dalam RPP kurikulum 2013. Jadi ini yang saya sebut dengan konsekuensi. Jika kita tidak memahami dengan baik, ya atau malah yang lebih agak gawat lagi tanda petik, jika kita secara serampangan menuliskan istilah-istilah tersebut. Misalnya di RPP kurikulum 2013 setelah kompetensi inti, kemudian KIKD, lalu kemudian tujuan pembelajaran, lalu materi pembelajaran, lalu bagian selanjutnya adalah metode. Metode pembelajaran ini atau cara pembelajaran ini ada 3 bagian yang biasanya ditulis di situ, walaupun ini tidak wajib. Ya, jadi pertama adalah pendekatan. Jadi yang lalu itu misalnya sudut pandang pemerintah mengarahkan kita untuk membuat membelajarkan siswa dengan pendekatan saintifik, ya walaupun itu tidak wajib dan tidak satu-satunya, maka biasanya kita tulis pendekatan saintifik. Lalu metodenya apa? Ya, kita pilih metode yang akan kita belajarkan siswa. Dan juga model pembelajaran, atau bisa dibalik, pendekatan terlebih dahulu, lalu kemudian model pembelajaran, lalu metode pembelajaran. Nah, saya kasih contoh untuk bisa memahami yang mana model pembelajaran, ini contoh aplikasinya, dan mana metode pembelajaran. Misalnya ada model pembelajaran TGT Game Rules, Teams Game Tournament. Nah, pertanyaannya ini adalah pendekatan, metode, atau model pembelajaran. Teman-teman sekalian, ini adalah model pembelajaran. Jadi model pembelajaran. Seperti saya sebutkan tadi, secara definisi model pembelajaran itu adalah langkah pembelajaran dalam bentuk urutan atau sintaks yang tidak terpisah. Coba kita lihat ada langkah-langkahnya. Pertama adalah presensi kelas guru dan kemudian guru menyajikan pembelajaran. Yang kedua sintaksnya atau langkah-langkahnya adalah membentuk kelompok diskusi dan seterusnya sampai yang keempat, sintaks dari tim game turnamen ini adalah penghargaan terhadap tim. Lalu metode pembelajaran, ya cara membelajarkan siswa dilakukan secara tunggal, terpisah atau bersama dengan yang lainnya. Sudah kita jelaskan tadi. Ini kita lihat saja dalam aplikasinya. Lalu pendekatan itu adalah sudut pandang tentang terjadinya proses pembelajaran yang mewadahi atau menginspirasi metode atau model pembelajaran. Lalu coba perhatikan dengan baik. Di dalam model pembelajaran ini, di dalamnya ada metode diskusi. Coba kita lihat poin 3. Siswa bekerja dalam kelompok, dalam kurung mengerjakan lembar kerja LKS yang telah dibagikan oleh guru. Nah, di situ ada metode diskusi di dalamnya. Berarti di dalam model pembelajaran ada diskusi, sedangkan diskusi itu sendiri adalah langkah membelajarkan siswa secara tunggal atau bersama-sama dengan yang lain. Tetapi biasanya dalam sebuah model pembelajaran sudah ada metode di dalamnya. Nah, yang kedua, di bagian 4, validasi dan scaffolding. Masing-masing kelompok mempresentasikan, ya masing-masing mempresentasikan dan ya memperagakan. Agak kecil tulisannya ini. Dan itu secara kategori saya kategorikan sebagai metode role play. Nah, berarti
di dalam model pembelajaran ini sudah ada dua metode, yaitu ada tiga metode ceramah, karena di atas ini ya ada juga menyajikan, yang nomor satu menyajikan materi, berarti ya metode ceramah. Lalu ada diskusi, ada role play, ya, jadi memperagakan atau mempresentasikan misalnya. Berarti sekali lagi di dalam model pembelajaran ada metode tunggal atau beberapa metode. Ya, jadi kalau metode itu hanya satu pilihan-pilihan, baik secara sendiri maupun bersama dengan metode lainnya. Sedangkan dalam model, ya ada sintaks, ada urutan-urutan, ada langkah-langkah pembelajarannya yang di dalamnya sudah pasti ada metode. Jadi di dalam model pasti ada metode, tapi di dalam metode pasti tidak ada model pembelajaran. Jadi jika kita lihat berarti cakupannya cakupan model pembelajaran itu lebih besar daripada metode pembelajaran. Nah, di mana pendekatan saintifiknya? Ini yang saya katakan tadi, tersirat dia. Tersirat, tidak kelihatan, tetapi dari nama model ini sudah kelihatan bahwa ini adalah student oriented. Ya, walaupun tidak tertulis di sini. Ya, tidak demikian juga strateginya, tidak terlihat, tetapi di dalam model ini sudah kelihatan. Maka benarlah secara definisi bahwa model pembelajaran itu adalah gabungan dari pendekatan strategi secara tersirat dan metode serta taktik dan teknik dan materi pembelajaran. Ya, termasuk juga metode dan alat. Jadi tadi misalnya ada LKS, ya di dalam metode ini, di dalam model pembelajaran ini ada sumber-sumber belajar dan seterusnya. Jadi dia adalah kombinasi. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita. Jadi di dalam aplikasinya, dalam RPP Kurikulum 2013, cara mengisinya ini yang warna kuning, metode pembelajaran satu pendekatan, ya berarti pendekatan saintifik. Lalu metodenya ceramah, seperti yang ada ini tadi, ceramah, diskusi, lalu kemudian role play. Sedangkan model pembelajarannya, ya, seperti yang kita pilih, namanya TGT atau TGT Games Rules, ya, yang kita pilih, teman-teman sekalian. Nah, kita bandingkan dengan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Ya, coba kita lihat teman-teman kita, ini saya ambil sampel dari beberapa dokumen dari teman-teman guru penggerak setelah mereka membuat modul ajar, lalu kemudian saya analisis khusus untuk ya istilah-istilah teknis tadi. Jadi kita tidak melebar ke yang lain-lain, khusus mereview tentang istilah teknis, pendekatan, strategi, model, metode, taktik, dan teknik. Jadi coba kita lihat, teman kita ini menulis tentang model pembelajaran. Dan model pembelajarannya dia tulis discovery learning. Benar atau salah? Model pembelajaran. Nah, karena tadi model pembelajaran itu adalah ciri khasnya adalah ada sintaksnya, ada langkah-langkahnya, maka model pembelajaran dalam konteks, dalam administrasi pembelajaran ini adalah benar. Karena discovery learning ini adalah ya memiliki langkah-langkah, mulai dari mencermati atau mengamati sebuah fenomena, lalu kemudian mempelajari atau mengamati masalah yang ada, ya fenomena atau masalah yang ada, lalu mereka mengumpulkan referensi, mengumpulkan informasi, lalu mereka menemukan solusi atau jawaban atas masalah tadi. Jadi ada langkah-langkahnya, ya, yang mungkin akan kita pelajari pada video selanjutnya, pendekatan-pendekatan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Secara lebih spesifik lagi, bagaimana actionnya, bagaimana membelajarkan siswa dengan discovery learning. Tapi ini benar, jadi model belajarnya benar. Lalu kemudian teman kita yang lain menulis model pembelajaran blended. Ya, ini yang saya bilang tadi,
konsekuensi dari pemahaman kita akan terbawa ke administrasi pembelajaran. Jika teman kita menulis model pembelajaran itu adalah blended, pertanyaan saya, apakah ini benar atau belum tepat, teman-teman sekalian? Silakan jawab. Ya, tentu ini tidak tepat. Karena model pembelajaran itu ciri khasnya supaya mudah diingat, ada sintaksnya, langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan blended ini adalah strategi kita membelajarkan siswa. Moda belajarnya, modanya, caranya. Kita melakukan interaksi. Interaksinya dengan blended. Blended ini berarti gabungan antara pembelajaran online dengan pembelajaran offline. Ya, jadi pada saat di kelas kita mengajar siswa yang hadir ketika itu, lalu kemudian di saat yang bersamaan kita membuat video, membuat rekaman, lalu kemudian bisa dipelajari kembali oleh siswa di luar kelas atau oleh siswa kita yang tidak berada di kelas offline ketika itu. Berarti secara terminologi, secara istilah di administrasi pembelajaran kita itu belum tepat, teman-teman sekalian. Lalu teman kita yang lain menulis model pembelajaran ya dengan tatap muka dan PJJ daring. Pertanyaan saya, apakah istilah dalam administrasi ini benar? Dia tulis model pembelajaran tatap muka dan PJJ daring. Benar atau salah? Ya, mungkin bukan salah, tapi belum tepat. Ya, belum tepat. Lalu di bawahnya dituliskan, ya sama dengan tadi, ini adalah moda belajar. Cara interaksi yang kita lakukan. Tatap muka dan pembelajaran jarak jauh secara daring, dalam jaringan atau online. Itu belum pas. Lalu kemudian di bawahnya dirincikan lagi, ada ceramah. Nah, ceramah tadi, ingat ceramah, dia tidak punya urutan-urutan. 1, 2, 3, dan 1. Ceramah adalah pilihan cara yang kita lakukan. Ya ceramah ya berbicara, menjelaskan. Nah, seperti yang saya lakukan ini. Tidak ada urutan-urutannya. Nah, berarti dia bukan model pembelajaran. Karena ciri model pembelajaran itu adalah ada sintaksnya, ada langkah-langkahnya. Ceramah ini adalah metode. Bagaimana dengan diskusi? Diskusi juga bukan model pembelajaran. Diskusi adalah metode pembelajaran. Nah, ini karena kesalahan kita mempersepsi, dia terbawa-bawa dalam administrasi pembelajaran. Lalu teman kita lagi yang lain menulis model pembelajaran tatap muka. Benar atau belum tepat? Nah, tentu jawabannya belum tepat. Karena model tatap muka itu adalah moda atau model interaksi kita dengan siswa, atau lebih tepatnya dia adalah moda pembelajaran. Modanya itu adalah online, offline, atau blended. Lalu ada lagi teman kita, ini ya karena salah satu kehebatan dari modul ajar ini adalah kita boleh membuatnya dalam berbagai variasi, varian, dan seterusnya. Sehingga ada teman kita yang menulisnya di bagian atas penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Tetapi di bagian warna oranye ini ditulis metode model pembelajarannya adalah blended learning. Ya, blended learning. Maka dua-duanya disebutkan sebagai model pembelajaran. Model pembelajaran Jigsaw, kooperatif Jigsaw, dan yang di bawah warna oranye model pembelajaran blended dan tatap ya paduan tatap muka PJJ atau blended. Jadi kacau lah dia. Dua istilah yang sama-sama model pembelajaran tapi isinya berbeda. Jadi yang mana yang benar? Yang benar adalah bagian atas warna hijau. Model pembelajarannya adalah kooperatif Jigsaw. Sedangkan yang di bawah bukan model pembelajaran tetapi moda pembelajaran. Moda pembelajarannya adalah ya paduan tatap muka dan PJJ atau blended. Rekan-rekan guru yang saya hormati. Sekali lagi saya secara spesifik ingin memperlihatkan ciri khas dari model pembelajaran. Walaupun tadi sudah ada contohnya, tapi kita lihat misalnya model Jigsaw ada langkah-langkahnya.
Ya, satu siswa dikelompokkan dalam 4 tim, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda-beda, tapi masih materi yang sama, ada sub-sub materi. Lalu yang ketiga, tiap-tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Lalu anggota dan tim berbeda telah mempelajari bagian atau subbab yang sama, bertamu ke kelompok yang baru. Ya, bertamu dalam artian saling mendiskusikan. Setelah selesai diskusi, semua tim ahli kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajarkan teman satu tim mereka tentang sub yang mereka kuasai dari anggota tim lainnya dengan mendengarkan sungguh-sungguh. Ya, dan tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sebetulnya ini adalah model pembelajaran. Di mana pendekatannya? Pendekatannya kita lihat dari ciri khas ini, ya walaupun tidak kelihatan, dia tersirat. Pendekatannya adalah sudah pasti student oriented, ya, atau student center, karena materi pelajarannya dibagikan kepada siswa lalu mereka saling menjelaskan dalam bentuk kelompok. Jadi bukan guru lagi yang menjelaskan, tujuannya tercapai tapi melalui menggerakkan siswa. Guru hanya fasilitator. Ya. Lalu di mana strateginya? Strateginya kalau tadi ada grup and individual, maka yang kita pilih ini adalah dalam bentuk grup. Ya, grup planning, karena kita akan kelompokkan siswa dalam bentuk kelompok-kelompok. Lalu di mana modelnya? Ya, ini modelnya, model jigsaw. Di mana metodenya? Coba kita lihat. Seperti yang saya bilang tadi, di dalam model ada metode pembelajaran. Ya, di nomor mana misalnya? Ya, di nomor 1 saja sudah kelihatan. Siswa dikelompokkan dalam 4 kelompok tim atau ya disesuaikan dengan jumlah siswa. Kalau begitu berarti ya ada diskusi di dalamnya, dan benar tadi mereka berdiskusi menguasai utusan atau duta menguasai satu sub yang telah kita bagikan dalam lembar tadi, lalu mereka berpindah ke kelompok lain untuk menjelaskan. Lalu ketua tim menjelaskan pada anggotanya. Jadi ada diskusi, ada penjelasan di situ. Jadi metodenya mana? Metode diskusi. Lalu ada presentasi, ya mempresentasikan. Itu juga metode mengajar. Jadi dalam model ini ada beberapa metode mengajar. Lalu guru memberikan evaluasi. Ini adalah langkah-langkah, dan langkah ke-8 adalah penutup. Sekali lagi, ciri khas dari model pembelajaran itu adalah ada sintaksnya. Ada sintaksnya, teman-teman sekalian. Lalu ada lagi model RPP yang dibuat oleh teman kita. Dia tulis moda pembelajaran. Ya, moda pembelajaran. Panduan antara tatap muka dan PJJ atau blended learning. Apakah penggunaan istilah ini sudah tepat atau belum tepat? Moda pembelajaran, paduan tatap muka dengan PJJ atau blended learning. Istilah ini benar. Ya, teman kita, salah satu guru SD, Ibu Teresia Sri Rahayu, telah membuat istilah yang tepat. Dia adalah guru SD dan membuat modul ajar. Ini sampel modul ajar. Mohon maaf teman-teman sekalian, saya cuplik, saya ambil modul ajarnya untuk kemudian menjadi bahan kita belajar bersama. Ya, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari teman-teman sekalian. Ada banyak yang saya ambil, yang saya pelajari dari RPP teman-teman sekalian yang sudah sangat bagus. Jadi kalaupun ada yang kita review, ini bukan kesalahan, ini hanya perlu pembetulan, penyesuaian sekedarnya agar kita lebih profesional, agar lebih profesional dalam menjalankan tugas kita, bukan saja dalam actionnya, bukan saja dalam kompetensi kita, tetapi juga dalam administrasi pembelajaran atau perkuliahan kita. Lalu teman-teman sekalian, tibalah saatnya kita mengevaluasi hasil jawaban kita tadi. Coba periksa kembali jawabannya, apakah itu ditulis atau sekedar diingat. Ya, mari kita jawab bersama. Secara singkat, saya tidak akan bahas keseluruhan. Intinya, semua jawaban pada soal pretest tadi, semua jawabannya adalah salah. Jadi jika ada item atau nomor yang kita jawab benar, berarti jawaban kita tidak betul. Karena semua jawaban 1 sampai 17 itu jawabannya adalah salah.
Misalnya tatap muka, apakah dia metode benar atau salah? Ya, tatap muka, dia bukan metode, dia moda belajar, moda pembelajaran. Jadi ya, walaupun saya tahu bahwa cara mendesain soal seperti ini tidaklah benar secara prosedural, karena tidak boleh membuat soal yang semuanya jawabannya benar, semua salah. Saya sadari itu, tetapi karena ini bukanlah pelatihan yang secara langsung, untuk memudahkan kita pelatihan melalui video ini, saya sengaja membuat seluruh jawabannya adalah salah. Ya, salah. Nah, sebentar kita akan teliti satu persatu di antara ke-17 ini. Ya, teman-teman sekalian. Jadi silakan koreksi, silakan periksa sendiri jawaban dari 17. Lalu kemudian kita presentasikan dan kita nilai sendiri. Jadi cara menilainya adalah jumlah jawaban yang benar dibagi 17 dikali 100. Itu adalah persentase jawaban kita. Jadi misalnya jawaban kita 7 yang benar, 7 bagi 17 dikali 100%. Itulah jawaban kita. Silakan hitung sendiri. Lalu teman-teman sekalian, di bagian terakhir sekarang kita pasangkan satu-satu. Jadi tatap muka itu adalah moda belajar teman-teman sekalian. Jadi model interaksi yang kita pilih, moda tatap muka. Lalu berikutnya adalah kinestetik. Ya, ini agak kurang pas kolomnya karena sudah berpindah. Ya, saya konversi tadi. Jadi kinestetik itu adalah gaya belajar. Ya, gaya belajar. Lalu project based learning. Ya, project based learning itu adalah model pembelajaran seperti kita sudah ulang berkali-kali tadi. Lalu group and individual learning itu adalah apa teman-teman sekalian? Ini adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Jadi dia agak ke atas tanda checklistnya. Lalu blended learning, blended ini adalah moda belajar teman-teman sekalian. Lalu jigsaw, coba kita jawab, kira-kira jigsaw itu apa? Jigsaw adalah model pembelajaran. Jigsaw ada langkah-langkahnya. Lalu tanya jawab ya itu adalah metode pembelajaran. Lalu diskusi di kelas aktif dan pasif, tadi kita sudah kasih contoh. Ini apa? Ini adalah teknik pembelajaran. Ya. Lalu kontekstual, pembelajaran konteks. Oh sorry, di atas ini harusnya ya kontekstual. Ini adalah pendekatan pembelajaran. Ya, maaf teman-teman sekalian, kurang pas checklistnya karena tadi sebetulnya di konsep awal dia tepat, tetapi ketika saya konversi, saya pindahkan ke aplikasi lain, dia berpindah. Tapi yang pasti kita catat bahwa metode diskusi yang diaplikasikan di kelas aktif dan pasif itu adalah apa teman-teman sekalian? Ini adalah strategi pembelajaran. Lalu auditif ini adalah gaya belajar. Lalu ya, gaya belajar yang lebih cenderung kepada pendengaran atau pengamatan melalui pendengaran teman-teman sekalian. Diskusi ini adalah metode. Online atau daring, ini adalah moda belajar. Student center ini adalah pendekatan teman-teman sekalian. Kalau visual ini adalah gaya belajar. Kemudian demonstrasi itu adalah metode pembelajaran. Saya kembali ke awal karena nomor 16 dan 17 tidak tampil. Saya kembali, kita lihat apa yang nomor 16. Nomor 16 itu adalah style, spesifik, dan khas. Itu bukan gaya belajar, tapi itu adalah taktik mengajar seorang guru. Lalu exposition, lalu discovery learning, itu adalah strategi pembelajaran. Ya, teman-teman sekalian, ya itu pembelajaran kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dengan demikian ini
menambah pemahaman kita, atau kalau kita kembali ke judul tadi, memahami kembali tentang istilah-istilah teknis dalam pembelajaran, sehingga kita semakin menjadi seorang guru atau calon guru atau dosen pembelajar yang terus belajar. Ya, kita terus belajar, terus meningkatkan kompetensi, meningkatkan profesionalisme kita. Akhirnya saya ucapkan terima kasih telah menyimak. Jangan lupa berbagi. Terima kasih. Silakan like, share, dan komen teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.